Halo semuanya. Kita akan menunggu Mas Fadli ya. Sebentar lagi dia akan live. Oke. Hai, Mas, hai, masak ya? masuk. Nyampe nih. Gimana tadi akhirnya nyampe? Gimana, gimana? Ya, ya, makasih Mas. Aduh, ya ampun, aku sapa teman-teman dulu ya di sini ya. Makasih, selamat malam semuanya. Terima kasih telah bergabung di Endeavor Indonesia Live Instagram dalam series Leading to Crisis barengan Endeavor Entrepreneur kita setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk hari ini kita kedatangan Mas Fadli Sahab, founder and CEO dari Zap Clinic, Zap Premier, Menologi by Zap, di topik Coming Back in New Normal. Mas Fadli ini juga salah seorang endeavor entrepreneur ya Mas, dulu terpilih bulan Juni 2018 di International Selection Panel di Milan di Italia dulu ya. Iya, di Mungkin Italia. Mas masih ingat zaman-zaman dulu 2 tahun lalu, tepat 2 tahun lalu. Oh iya, dua tahun pas ya? Iya udah 2 tahun pas di bulan Juni. Rasanya Oke kayak udah oke, lama. iya makanya. Tunggu, Mas ini kedengeran nggak apa suaraku? Kedengaran suaraku pelan banget ya? Kedengeran? Oh enggak, udah kok, kedengeran kok. Siap-siap, thank you Mas. Kita akan bincang-bincang selama kurang lebih 30 menit ke depan, 30 sampai 45 menit. Uh, Selamat malam, terima kasih Mas Fadli atas waktunya. Buru-buru sprint dari daerah Senayan menuju rumah demi Instagram Live bareng Endeavor. Um, aku pertama-tama mau masuk dulu ke topik ini Mas. Apa namanya? Aku dulu waktu kuliah kan di sekitar tahun 2000-an tuh sebenarnya pelanggan Zap Clinic Mas. Waktu masih di Bandung. Dulu tuh seringnya yang di Ciamplas Walk dan kadang-kadang aku tuh wondering nih klinik segede gini banyak banget lagi cabangnya tuh orangnya yang punya tuh kayak apa ya? Gitu dan pertanyaannya nih dulu tuh Mas Fadli awalnya jadi entrepreneur tuh gimana sih dan kenapa idenya kok bisa-bisanya Zap Clinic gitu yang mau dibikin? Gimana ya? Jadi, Hmm. uh, kalau dulu banget, kan mulai Zaplan itu waktu masih muda banget gitu ya. Itu 2000, Ya, berapa tadi ke Zap? 2000, aku tuh 2000 mungkin menjelang 2008 kali ya, 2008. 2000 belasan kali ya. Ya, seangkatan lah. Gue Wah, juga masih ada waktu itu. Nggak, apa? Dulu justru idenya dari teman-teman kan, makanya kita kadang-kadang kalau banyak teman gitu ya, jadi banyak info gitu bahwa uh, mhm, itu mulainya Zap itu kan hair removal ya. Di luar negeri hmm, itu udah umum banget gitu ya, doing ya, permanent hair instead of waxing gitu. Nah di mhm, Indonesia itu nggak ada. Akhirnya aku kepikiran oh ya ya coba aja dibuat di Indo ya. Uh, mudah-mudahan laku gitu. Dan ternyata dulu lumayan lumayan rame ya, walaupun baru hair removal. Terus ya, berjalan ke sini kita transform sekalian, jadi kita reinvent jadi beauty clinic gitu. Karena ya, kalau eh, hair removal kan dia nanti nggak tumbuh-tumbuh lagi ya bulunya, jadi mhm, cari new client terus. Tapi kalau beauty clinic kan kalau kulit harus dirawat terus ya, jadi ya, uh, lainnya lebih apa istilahnya ya, lebih sustainable lah. Makanya terus kita rubah jadi beauty clinic, ternyata tambah rame ya, gitu ya. Berjalan I terus aja, see. tuh buka satu, buka dua, buka tiga, terus lama-lama jadi banyak deh, jadi lumayan. Sekarang ada berapa ya Mas totalnya untuk yang Zap Clinic itu di dan di berapa kota? Ada 50, dia sebenarnya yang ke lima Mhm, puluh yang ke-50 itu harusnya udah buka pas banget mau PSBB kemarin gitu. Jadi kita mhm. tunggu kan kalau tanggal 3 ini udah boleh buka klinik ya kita buka itu. Jadi 50 cabang di berapa belas kota ya? Mungkin 16 kota gitu ya di Ya, Indonesia.
gitu. Oh, Ya oke. Sebentar, ini mungkin aku agak-agak ini ya suaranya. Udah. Mas boleh ngomong lagi? 1, 2, 3 kedengeran nggak? 1, 2, 3. Oke. Udah ada sekarang. Siap. Terus berarti brand-brand Zap Clinic sekarang apa aja? Ada 3 ya, kayak yang tadi aku sebutin. Zap Clinic, Zap Premier, Menology by Zap. Itu perbedaan tiga-tiganya tuh apa aja, Mas? Nah, jadi mulainya kan dari Zap Clinic gitu ya, which Mhm. is kecantikan yang cepat, mudah, terus laser base gitu, lebih banyak pakai Ya. laser, krim-krim gitu ya. Jadi awal Mhm. mulanya dari terus dari waktu ke waktu tuh kan aku suka banget sama new technology gitu ya. Jadi suka banget sama high tech equipment gitu. Akhirnya dari waktu-waktu kita investasi alat terus gitu. Nah, Oke. terakhir mulai banyak untuk nambahin satu alat aja kan biayanya besar banget gitu ya. Kalau Ya. misalnya Ya. semuanya mau kita samain gitu ya, Mhm. alat sama itu investasinya kegedean. Kayak contoh kita nambah satu alat satu treatment bisa 1 miliar gitu. Kalau 50 klinik Mhm. berarti miliar. Jadi untuk kembangin treatment terlalu susah. Jadi kita invent satu lagi yang namanya Zap Premier, which is itu Mhm. lini premiumnya Zap lah istilahnya, yang perawatannya lebih lengkap, terus dokternya lebih banyak dokter spesialis kulitnya, terus teknologi yang digunakan juga semua teknologi canggih yang ada buat beauty kita taruh di situ. Jadi basically Zap Premier tuh itu lebih ke yang jauh lebih lengkap gitu. Maunya apa aja bisa di Zap I gitu. see. Kalau Menology itu dia baru ya, last year. Ya, menologi gara-gara ini kan banyak banget cowok-cowok yang pengen treatment di Zap. Cuman Zap itu kan Ya. wanita ya. Jadi Ya. menologi sebenarnya idenya seru-seruan sih. Makanya foundernya bukan cuma aku, menologi kebetulan ada Hmm. aku, ada dokter kulit namanya dokter Andy Novianto gitu ya. Mhm. Dan juga terus ada dokter Tompi di situ. Tompi kan Hmm. sama Tompi juga sama Mhm. Bams. Jadi teman-teman aja sih kita, oh kita bikin yuk klinik ketampanan ceritanya. Oke. Menologi itu. Kalau Iya, klinik iya. kecantikan normal, kita bikin klinik ketampanan. Dan surprisingly Heeh. working very well sebenarnya. Tadinya tahun ini kita mau gedein si Menology. Jadi kemarin tahun lalu kan Ya. baru ya kita masa trial, kita Hmm. coba apa istilahnya ya, sempurnain konsepnya lah. Ya. Cuman tahun ini waktunya untuk growing, tapi karena corona ya semua Mhm. menyetop capex lah istilahnya. Termasuk Zap juga kita stop dulu capexnya. Jadi kita Ya. nggak buka dulu deh. Gitu. Oke. Kalau Mas bisa total nih seluruh pelanggannya Zap Clinic, Zap Premier, Menology, itu berapa puluh juta orang, Mas? Gua nggak 10 juta. Ada 400 sekian ribu pelanggannya. Oke. Berarti ini Nah, throughout ini ya, throughout Indonesia ya? Terus Indonesia kita punya members tuh sekitar 400 ribu. Oke, siap. Kalau misalnya kita ngomongin, terlalu mana nih? Kalau kita ngomongin mengenai pandemik nih, krisis saat ini, menurut Mas itu apa sih dampak terbesar ke beauty clinic industry? Kalau beauty clinic tentunya terdampak banget ya karena Ya. apa namanya lagi maksudnya awal-awal kemarin ya awal-awal corona Mhm. siapa sih perhatikan gitu kan. Jadi Mhm. satu beauty industry agak drop kemarin, terus Ya. kedua berdasarkan regulasi banyak tempat yang belum boleh buka kan, jadi Mhm. sampai hari ini teman-teman yang di restoran udah buka semua, yang di mana lagi. Tapi kita banyak sekali outlet kita yang masih tutup sampai sekarang. Kemudian bulan ini udah buka semua ya. Jadi ya Oke. masalahnya cuma karena nggak boleh buka sama waktu awal-awal corona demand. Tapi kalau aku lihat sekarang sih harusnya demandnya udah mulai getting back ya. Cuman Ya. memang aturannya aja banyak yang outlet kita kayak 20 gitu masih Mhm. masih tutup lebih dari 20 kayaknya. Oke. Kalau Mas Fadli itu gimana adaptasinya ke situasi kayak gitu? Apakah ada yang berubah misalkan di servis dari Zap kliniknya? Banyak ya. Jadi yang pertama
tentunya waktu masuk COVID kita masuk survival mode gitu. Ya. Survival mode tuh apa gitu ya, kita mesti bukan cuman cutting cost tapi kita mesti dapat Ya. income dong. Jadi waktu di survival kita banyak jual packages yang buat di redeem sekarang. Jadi sebenarnya paket-paket yang kita rugi gitu istilahnya ya. Jadi sale gede-gedean lah gitu ya. Terus kedua, kita in inventory. Jadi kalau ngomong survival mode, inventory yang ada kita sell semua biar berubah jadi cash. Macam-macam sih ya. Tapi sekarang udah mulai masuk ke thriving mode ya. Udah mulai masuk ke new normal, new operation. Kita dalam arti kita tahu Zap itu punya client care atau apa ya istilahnya, punya frontline sistem yang bagus ya. Dokter segitu banyak, kita punya nurse, kita ini kan biasa nanganin hal medis juga, kita punya standar medis gitu. Jadi kita cari berdasarkan strength yang kita punya, apa sih yang kita bisa jual. Akhirnya kita nemu layanan kesehatan gitu ya. Layanan kesehatannya apa? Satu vaksin, jadi kita main vaksinasi baik untuk dewasa maupun anak-anak, anak bayi juga bisa vaksin. Terus kita juga sekarang punya pediatrician, jadi punya dokter anak ya di Zap Premier sama mulai bulan ini nanti tanggal berapa aku lupa, itu kita mulai punya option. Jadi kita launching option services. Jadi bukan cuman kecantikan, tapi mau hamil atau lagi Zap, nanti udah lahiran anaknya juga bisa ya kita punya dokter anak gitu, bisa diurus di Zap. Jadi kita pivoting ke health sebenarnya. Gitu. Tapi beauty clinic itu sendiri tetap existing kan? Maksudnya itu kan sebenarnya kan decision-nya cukup gede ya Mas ya, cukup bold gitu dan apa namanya? Berarti benar nggak nih Mas? Jadi Mas start dari existing klien yang sekarang yang which is perempuan, terus Mas identify kira-kira service apa sih sebenarnya yang perempuan itu butuhkan, especially during this era juga, dan kira-kira potensial ke depannya kayak gimana. Terus akhirnya Mas came up with tadi ide-ide tadi untuk yang vaksin, untuk yang pediatrician sama Opjin. Itu is that how you made the decision? Cara berpikirnya Mas tuh kayak berarti kurang lebih seperti itu. Kayak gitu sih, bukan lihat dari ada potensi, ada kesempatan. Tapi prinsipnya namanya bisnis itu kita harus pecahin masalah kan, gitu. Dan masalah yang terjadi karena COVID itu banyak banget masalah baru. Jadi basically kita semua caranya adanya COVID ini kita bisa jadi solusi ya, gitu. Satu itu. Caranya kita bisa jadi. Kedua kita lihat internet apa sih yang kita punya. Oh kita punya frontline, kita bisa ngelakuin services secara on time. Kita biasa services medical. Terus kita bisa hire dokter cepat gitu. Nah kemarin kita lihat salah satu yang jadi concern kan imunisasi anak tuh drop banget jumlahnya selama pandemi ya, masih belum normal. Artinya banyak banget anak imunisasi. Kenapa? Mungkin satu karena takut ke fasilitas kesehatan gitu ya, biasanya orangnya banyak gitu. Kedua karena fasilitas kesehatan juga banyak yang tutup gitu kan. Ya adanya dokter anak di Zap ini harapan kita bisa jadi bagian dari solusi untuk ngatasin masalah masyarakat saat ini gitu. Dan kira gitu. Terus yang kedua kita juga lihat apa sih yang jadi implikasinya COVID gitu. Orang ke fasilitas kesehatan tertentu gitu. Artinya orang aktif. Nah itu juga. Jadi ada dua sisi sih. Internally kita lihat kita punyanya apa, external behavior change-nya masyarakat kemana, terus fokusnya perusahaan. Masalah apa yang kita bisa selesaikan. Masalah masyarakat apa sih yang sekarang yang kita bisa selesaiin. Akhirnya diramu semua jadi satu. Kita punya dokter anak, Opjin, dan macam-macam nanti yang akan kita keluarin gitu. Dan so far sambutan customer gimana Mas? Untuk imunisasi, untuk yang pediatrician? Terus terang awalnya kencang ya. Jadi sebenarnya kita agak boost di marketing di awal gitu ya. Jadi cepat nih, and then kita sendiri experience-nya belum sampai sana kan, gitu. Akhirnya sekarang kita lagi slow down dalam arti kita rekrut banyak nurse anak. Jadi ibaratnya kan kayak kita
dokternya dokter Mm-mm. anak, ya sistemnya aja yang punya kita. Artinya pelayanan yang lebih simpel gitu kan. Jadi ya kita sekarang lagi banyak hire dan training nurse anak. Untuk abis ini kita maju lagi, kita mau promote ini menjadi salah satu hal besar juga di Z gitu. Oke, berarti kalau aku dengar itu kan di Zap Clinic berarti sistem how you manage the system untuk yang ngatur semua-semuanya itu tuh very strong. Karena mesti, ya kan ya Mas ya, karena kan Mas nge-hire orang, nge-training, terus udah gitu habis ini ngeboost produk barunya di marketing. Jadi the system of hiring, the system of everything di Zap itu sendiri, Mas bisa bilang bahwa itu cukup kuat. Halo? Iya, maksudnya Mm-mm. ya kayaknya ini Iya, sinyal iya. gue apa sinyal lu nih? Kita harus cari tahu nih yang Iya, kurang. aku dari tadi. Gini, Ya. ini dong, kan ada yang nonton nih. Jadi sinyalku jelek ya? Kalau jelek aku tinggal ganti wifi. Kasih tahu ya Kalau kalau aku ada yang sih, ya bisa ngasih tahu di tulis di kabarnya teks. semuanya. Sinyalnya jelek atau diketik sinyalnya siapa yang jelek? Ayo yang jelek yang Ya, atas maksudnya kalau atau yang bawah sinyalku sinyalnya jelek nih. nanti. Oh, Aku yang juga sinyalnya agak jelek yang atas apa yang bawah tolong. Kita di jelek sinyalnya kan. selain Sistemnya sinyal juga kalau ada yang mau nanya sama Mas Fadli juga silakan ya di komen. iya. Enggak kalau bagus sih there is apa ya? Enggak ada yang pernah perfect ya namanya. Oh, yang putus-putus punya aku. Oh, sorry. Oke. Tapi ada yang bilang saya yang putus-putus juga nih. Nah, ayo kita voting ya, yang mana yang putus-putus sinyalnya sedikit. Aduh, ya. Tapi balik lagi ya, nggak ada yang pernah punya sistem yang sempurna gitu. Nggak ada yang pernah punya sistem yang sempurna. Jadi ya, ya bisa kalau orang luar lihatnya bagus gitu. Tapi kalau kita internal perusahaan pasti lihatnya pasti semua tuh harusnya masih bisa diimprove banget. Gitu. Oke, siaplah, baiklah. Oke, sekarang aku mau nanya mengenai loh, tiba-tiba hilang. Oh, kamera depannya. Oh, berubah kamera. Ya. Gue nggak tahu itu bisa kalau dipencet berubah. Terus ya, mau nanya di Zap itu total staffnya ada berapa Mas? Semuanya, mulai dari receptionist sampai specialist, like in total. How many people, army do you have? Plus minus 1.000 ya sekarang ya. Jadi mungkin 1.000 lebih sedikit atau 1.000 kurang sedikit gitu. Kurang lebihnya 1.000. Oke. Sekarang kalau kita ngomongin Mas Fadli ini sebagai seorang leader, sebagai seorang entrepreneur, ini kita jawab ini dulu deh. Dari Sabrina Mustopo, how do you manage your team's fear and concern during a crisis? Yes, especially when you're implementing change. Thank you, Sabrina. Ayo, gimana Mas? Kalau buat aku justru harus daripada kita fokus ke kemarin kan keadaannya kayak menakutkan gitu ya. Pasti istilahnya uncertain and everything gitu. Nah, jadi daripada timnya kita fokus ke uncertainty, ke the pandemic itself, justru mendingan kita do some changes. Jadi kita punya hal lain yang kita bisa fokus gitu, hal yang lebih positif. Yuk kita mau jadi bagian dari solusi, kita mau bantu masyarakat, kita mau bikin ini, mau bikin itu, terus hal-hal kayak gitu tuh nggak tahu ya kalau sebenarnya sih itu strateginya aku untuk distracting biar nggak sama the negativity gitu ya, nggak tahu is it working apa enggak gitu. Kalau buat aku tuh sebenarnya itu sengaja gitu, jadi do some changes dan fokus ke hal lain itu adalah supaya jadi positif, bukan supaya jadi fokus ke hal-hal negatif yang ada di sekitar kita, gitu. Jadi itu sebenarnya basically drive-nya memang harus dari the founder-nya itu sendiri kan, untuk making sure semuanya nggak panik, and then you do changes and people can focus on that
apa namanya perubahan itu. Jadi mereka bisa ngelakuin apa yang Mas Fadli rencanakan untuk the future of subclinic ya. Ya, basically kalau kalau cuman masalahnya tentang concern sama kesehatan dan gitu, kita dikasih sesuatu yang bisa jadi distraction. Caranya kan gitu. Tapi kalau uh, the whole situation kita manage-nya pasti with a lot of communication ya. Jadi kayak kita punya town hall itu kemarin, bahkan setiap minggu kita ada town hall. Jadi semua kan sekarang pakai Zoom. Jadi semua karyawan mereka tahu gitu situasinya kayak gimana, saat ini kayak gimana, rencana kita, progresnya apa gitu. Jadi yang kita lakuin kayak every weeks. Kalau sekarang udah mulai kita bikin 2 minggu sekali. Terus kita bentuk leadership team kita huddle 2 kali sehari bahkan. Jadi morning sama afternoon itu udah kita apa yang dicapai. Jadi cepet gitu. Dan komunikasinya jadi lancar banget. Kalau managing the crisis. Tapi kalau cuma managing fear, sebenarnya kita bikin fokus yang baru. Ini aku kan banyak yang hai ini gue nggak bisa balas ya. Cara balasnya gimana sih? Ini kita hai semuanya, kita balas aja ya. Hai semua. Ini aku pencet wave dulu deh. IG live pertama gue nih. Asik. Nanti berikutnya lagi ya Mas. Aduh. Sip. Andy, teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi, monggo di kolom komen. Mas Fadli, as an entrepreneur itu apa sih yang memotivasi Mas sama ngedrive Mas untuk terus maju? The core-nya tuh apa sih sebenarnya? What motivates you? Apa ya? Kalau sekarang mungkin tanggung jawab ya. Gitu ya. Jadi harus dibayar, mau nggak mau harus termotivasi. Karyawan banyak gitu semua. Semuanya butuh penghasilan gitu ya. Terus kalau hasilannya mereka jelek juga kan jadi beban kita ya. Maksudnya, gimana sih kok masa kita nggak bisa bikin penghasilannya mereka tinggi. Jadi ya mungkin motivasi terbesar yang pertama adalah hutang. Motivasi terbesar kedua adalah kalau mau punya motivasi, banyakin karyawan sama banyakin hutang kali. Ya ampun. Kalau misalkan motivasi Mas di Zapclinic itu sendiri, kalau kita nggak ngomongin ini nih, nggak ngomongin apa namanya lagi krisis. Kalau di Zap ya, sebenarnya bukan jadi secara keseluruhan ya. Basically yang lagi aku pengen gitu terus terang, yang lagi jadi drive-ku adalah aku pengen dunia kesehatan, health industry di punya service level yang lebih bagus gitu. Itu yang lagi kita gemes banget. Sebagai contoh gitu, salah satu tempat yang saya suka kunjungi itu kita kan kalau sebagai pasiennya datang terus harus ke bagian registrasi dulu. Terus di bagian registrasi udah registrasi kasih and then kita digiring ke bagian ke ruang tunggu gitu. Kita nunggu di ruang tunggu, and then kita nunggu kepastian entah berapa lama kita menunggu nomor kita nggak dipanggil-panggil atau nama kita nggak dipanggil-panggil. Udah dipanggil kita untuk ketemu dengan tenaga medis gitu. Setelah medis mau pulang nggak boleh, kita harus ke tempat administrasi dulu untuk bayar. Dari tempat administrasi dikasih tahu, oke, ke farmasi ya buat nebus resep, dan ke bagian farmasi nebus resep. Jadi 1 kali kunjungan ke fasilitas kesehatan bisa ngabisin waktu yang lama, dan menurut aku kayak nggak bisa ya ini dibikin supaya nggak nunggu atau apa gitu kan, gemes juga ya. Makanya aku bikin apa ya, kan selama ini kita mainnya di beauty, sekarang kita main di health kan. Nah sekarang kita coba nih bikin health dengan servicesnya kayak beauty clinic gitu. Lu ke beauty clinic servicesnya sama health clinic bagusan mana? Iya, di beauty sih sebenarnya. Kalau health itu aku ngerasain banget sih, agak ya itu seperti Mas Fadli bilang gitu. Aku pernah juga di health in apa namanya di rumah sakit nunggu dari jam 7 terus baru dapet kayak jam 11 malam gitu menuju jam 12. Itu agak exhausting. Iya, nah bayangin kalau lu dapet janji appointment jam 7, lu udah and then jam 7:15, jam 7:10 udah selesai semua masalah lu tuh udah beres, udah ketemu dokter, udah ini nih. Maksud gue, berapa banyak waktu orang yang bisa gue selamatin gitu daripada disuruh di ruang tunggu gitu. Jadi sebenarnya sih yang lagi seru itu sih. Sekarang aku lagi seru banget pengen bikin tempat yang begitu gitu.
lagi Yang keseruan. seamless banget ya. Ya, yang seamless dan on time. Tapi ya kualitasnya harus Oke. bagus ya. Ya. Kalau menurut Mas tuh yang the most important thing a leader should have in this current situation tuh apa, Mas? Yang should have, Ya, gue kirim. yang harus ya. Kenapa, sorry? Enggak tuh, gue ngirim itu loh. Apa? Oh, Emoticon. Leader should have, yang pasti ini ya, mental baja, oh enggak ya? Pasti. Yang paling penting sebenarnya tim ya. Tim leadership team atau core team atau tim apa istilahnya ya, tim inti yang benar-benar bisa diajak maju, bisa bantu, bisa ya. kita gitu, karena uh, leader juga manusia gitu, kadang-kadang juga kadang-kadang juga stres, kadang-kadang juga pusing, kadang-kadang juga sedih, kadang Ya. nggak termotivasi gitu, kadang butuh dimotivasi. Jangan kita yang memotivasi terus, kadang-kadang kita butuh juga dimotivasi gitu istilahnya. Ya. Jadi, menurut aku yang sangat bersyukur yang aku punya adalah tim aku yang apa ya, yang tadi ya, yang bisa bantu dari segala aspek gitu, dan ya kerjanya mati-matian juga gitu, mungkin lebih teman-teman itu daripada aku gitu, karena saya basically kenapa, oh ya ini juga orang bisa sebenarnya pemalas semua tahu. Orang bisa apa? Orang jadi entrepreneur sebenarnya pemalas semua pasti. Kalau dia nggak malas kan dia nggak hire orang, dikerjain sendiri semuanya kan. Jadi nggak jadi entrepreneur. Tapi karena ada malesnya gitu ya. Jadi mau nggak mau kan jadi punya tim, akhirnya perusahaan jadi besar. Tapi bayangin kalau kerjain sendiri, ya pasti nggak besar-besar lah perusahaannya. Gitu. Bersyukur punya yang baru. Insight yang baru tuh. Entrepreneur itu sebenarnya pemalas, makanya dia nge-hire tim. Tuh, Shiva sampai tepuk tangan. Tos, Shiva. Kalau dalam managing tim nih Mas, apa namanya? Apa sih yang berubah yang dari zaman sebelum pandemi sama zaman sekarang? Selain tadi ada town hall tiap minggu, terus ya ampun, aku juga jadi mau. Sorry ya, gimana? Oh, ini iya, bisa pakai filter, Mas. Lucu. Oh, ini kalau gue geser-geser keluar ya mukanya. Saya nggak tahu. Terus. Malah main-mainan lagi. Dalam managing tim, apa sih yang berubah dari zaman dulu sampai zaman dulu tuh maksudnya zaman apa sebelum krisis dan krisis sekarang? Sekarang kan tadi kan kalau tadi kan apa town hall jadi lebih sering, seminggu sekali, terus sekarang udah 2 minggu sekali. Tapi in general tuh yang berubah drastis tuh menurut Mas apa? Komunikasi ya. Jadi communication-nya lebih gitu ya. Kita yang berubah sebelum sampai setelah krisis, communication-nya jauh lebih intens. Apalagi dengan dunia online kayak gini ya, benar-benar untuk kerja yang nggak butuh personal connection atau attachment atau kayak building relationship, ini benar-benar efisien. Banget kan, kita bisa move between meetings setengah jam sama ini setengah jam gitu. Jadi tadinya aku cuman communicate sama kayak let's say 5 orang lah gitu ya di perusahaan, dia terus gitu. Pola kerja yang baru, aku bahkan bisa communicate sama semua karyawan gitu ya, over Zoom, bahkan bisa communicate. Ini lagi program baru yang aku lagi mau jalanin, once ikut huddle-nya outlet gitu. Jadi akan ikut huddle-nya outlet setiap minggu atau seminggu 2 kali akan ikut huddle-nya outlet gitu. Nanti akan banyak tadinya bahkan nggak pernah ngobrol sama outlet manager misalnya, karena banyak waktunya kan, biasa kan kita banyak habisin waktu di jalan ya. Jadi ada positifnya sih, bisa communicate sama lebih banyak orang. Ini pada maaf ya. Iya, ini gara-gara Mas tadi main itu sih, main apa namanya, filter. Terus gue nggak bisa marahin. Kalau apa dari semua experience leadership Mas, apa sih yang paling what is the hardest one
Yang paling susah banget. Yang paling susah, eh, Hmm. yang paling fresh ya COVID ya. Ini benar-benar susah loh. Basically kita punya 4 tahap ZAP versus COVID kita sebutnya. Yang pertama preparation mode. Oke. Jadi sebelum Ya. COVID itu kita udah prepare like hell gitu ya. Dari mulai Hmm. kita Wuhan lockdown itu kita udah preparing for COVID sebenarnya. And then kita masuk Hmm. survival mode quarter 2 kemarin ya. Nah, sekarang kita lagi mau masuk ke thriving mode gitu. Nanti kita quarter 4 harapannya kita udah bisa di stability, udah bisa comeback kayak dulu lagi atau Hmm. bahkan gitu. Jadi ini very very complicated gitu execute-nya. Hmm. Jadi kalau mau ditanya paling susah kapan ya COVID ini paling susah lah. Nggak pernah sesusah inilah hidup kita. Tapi ya oke, COVID paling susah. Cuman sebelum COVID, Mas sendiri di ZEP, have you ever experienced any crisis that close to COVID? Maksudnya yang mendekati kayak COVID ini? Atau ini COVID udah paling udah top of the top crisis lah? Ya nggak pernah ada nggak pernah ada yang maksudnya as a company ya, maksudnya Iya. skalanya yang sebesar satu company itu kita susah semua itu COVID ini gitu. Ya mungkin ada lah krisis di bagian mana sedikit, di mana sedikit itu biasa. Tapi nggak the whole company gitu. Yang the whole company terus terang COVID ini memang ya semua orang ngalamin ya kayaknya ya. Ya. Terus tambah happy gitu. Oke, tunggu nih mulai nggak kedengeran lagi. Oh, udah kedengeran sekarang. Kok nggak ada yang nanya sih? Iya nih, gitu ya? lagi. Enggak kok. Sama ini Mas, what advice would you give to other struggling entrepreneur? Halo. Apa ya? Memang kan yang lagi menjalankan ini dan melalui ini memang plenty ya, banyak banget gitu. Tapi from Fadli, Sahab of ZEP Clinic, what kind of advice would you give to them? Apa namanya? Apa sih? Apa ada dibilang selalu ada apa? Rainbow after the rain gitu. Jadi it's not the end gitu ya. Akan menjadi everything's gonna be okay gitu ya. Ini bakal selesai, bakal dunianya akan maju lagi, ekonomi akan comeback dan ya gitu. Jadi jadi jangan pernah menyerah gitu ya. Satu, jangan menyerah. Kita tahu akan menjadi baik gitu everything. Terus kedua, apa namanya? Jangan pernah menyerah juga karena yang sekarang kita kayak pusing banget, stres, kerja mati-mati capek sebagainya, itu tahun depan lu udah lupa gitu. Kan lu lupa gitu. Segini tahun depan waktu kita ngomongin COVID lucu ya, dulu ya lu stres amat sih sama COVID gitu. Atau dulu gue kerja 48 jam non-stop, atau gue kerja 7 hari seminggu 24 jam waktu masa COVID gitu. Paling kita ketawa doang karena kita udah lupa pain-nya, udah lupa sama impact-nya COVID gitu. Jadi menurut gue sih ya jangan menyerah aja. Bukan take it easy ya, take it serious. Ini make a plan, act on the plan gitu. Tapi jangan menyerah gitu. Bukan for you guys, for everyone. Apalagi small company ya. Small company kayak kita very agile lah gitu. Bayangin kalau kayak huge company, karyawan 5.000, 10.000 itu mau manuver susah. Tapi kalau kayak kita gini sih oke lah gitu. Sama kayak ini ya, sama kayak terminologi apa sih istilah yang kalau orang naik gunung itu sebenarnya yang membekas itu yang paling susah kan sebenarnya journey-nya. Pas udah nyampe di puncak ya udah gitu. Tapi journey-nya itu tuh yang apa namanya? Yang paling membekas. Oke. Membekas tapi lupa gitu. Abis itu Iya. Sakit pegel-pegelnya udah lupa apa segala macam padahal udah ngeliat yang bagus-bagus ya. Jadi nggak apa-apa dulu, sekarang tuh normal. Waktunya pegel. Oke. Oh, ini ada lagi nih. Mas Fadli nanya dong, pernah nggak mantan timnya? Nih, bahkan sahabatku sendiri aja pernah kok. Oke. Terus bagaimana? Kecil ya, ZEP-nya
zaman waktu masih baru memulai gitu ya, ada Mm-mm. bikin usaha yang sama. Terus bahkan ada teman dekat sendiri gitu ya, oh apa temenin gue dong gitu, aku yang bayarin, biar ada temennya kan, temenin ke Hong Kong buat apa ada beauty expo kebetulan di situ. Ya. Eh, Terus habis itu minta temenin dia, cowok ya BTW ya, ini ntar banyak yang Mhm. kira nggak cowok gitu ya, temenin sekalian jalan-jalan kan, terus beauty expo segala macam, terus dia bikin sendiri gitu, namanya mungkin ya beda-beda sedikit dari Zap gitu. Dan itu Ya. biasa ya di usaha Hmm. kecil, cara kita menyikapi, karena dulu saya masih muda sekali, tentunya saya membenci mereka semua gitu ya. Kalau sekarang sih ya nggak apa-apa, apa pusing sih gitu ya kalau apa namanya orang mau bikin, eh, misalnya ada yang mau bikin sesuatu yang sama gitu ya, jangan-jangan bisa kolaborasi nanti ke depannya gitu. Kalau jangan Mhm. lu punya ide, kasih tau gue aja gitu, jangan-jangan bisa ini. Memang agak beda sih dengan kedewasaan itu, dengan apa usia muncul kedewasaan kayak. Oke deh Mas Fadli. Mas Fadli, thank you nih udah. Ternyata sudah 40 menit berlalu. Dadah Thank you, dari thank Zap Mega Mall. Zap Mega Mall, halo Zap Mega Mall. Iya, makasih banyak Mas Fadli. Terima kasih atas knowledge-nya, langsung dari Mas Fadlinya sendiri. Semoga Instagram Live kali ini beneficial buat semua yang nonton. Dan ini akan selalu ada di Instagram Endeavor, di Instagram videonya Endeavor. Nggak akan hilang. Jadi kapanpun bisa ditonton. Sekali lagi thank you Mas Fadli. Bagi teman-teman terima kasih juga udah mendengarkan. Dan gimana Mas? apa nggak, jadi stiker gue tadi nggak akan pernah hilang semua videonya. Oh ya ampun. Apa Apa nggak apa. aduh jadi lupa deh mau ngomong apa kan. Pantau terus Instagram Endeavor Indonesia tiap hari Rabu every Wednesday 7 p.m. Masih di topik yang sama, leading through crisis, dan Endeavor Entrepreneur sebagai narasumbernya. Sekali lagi thank you Mas Fadli. See you in another occasion. Sampai jumpa dan mungkin kita akan ada Instagram live lagi habis ini kali ya. Ini kan yang baru pertama. Oh Sip. gue Thank mau you ya Mas. pertama. Iya, iya. Thank Oh, you. Thank you. Dadah. bye, good night. Bye.